Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan nama saya Opetra. Saya seorang seniman dari ranah Minang ya. Juga seorang penyanyi, pencipta lagu dan produser. Saya seorang komedian juga. Kemudian juga bergerak di bidang minyak dan gas bumi ya. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa tips ya. Tips dalam membuat lagu Minang atau lagu-lagu yang lain. Lagu Minang itu biasanya identik dengan sesuatu ya yang mengisahkan tentang hidup dan cinta serta alam. Jadi orang Minang itu identik dengan perjuangan hidup, kemudian cinta, kemudian keadaan alam. Contoh ya, lagu-lagu Minang itu pada umumnya bersifat sedih, menggambarkan tentang misalnya orang tua yang sudah nggak ada, kemudian hidupnya yang susah, kemudian menceritakan tentang alamnya, alam Minangkabau itu seperti apa. Karya-karya Minang itu abadi. Lagu-lagu, apalagi lagu-lagu lama itu abadi. Contohnya lagu-lagu yang diciptakan pada tahun 60-an atau 70-an, 80-an itu umumnya lagu-lagu itu abadi. Contoh, salah satu contoh misalnya lagu Usah Diratoi ciptaan Yusuf Rahman, kemudian lagu Ampun Mande ya, kemudian Kelok Sambilan, kemudian ada lagi lagu-lagu misal lagu-lagu Kasih Tujuan Muaro, kemudian lagu Ganggam Baro, dan banyak lagi lagu-lagu Minang yang beredar sampai sekarang. Pada umumnya lagu-lagu yang diciptakan pada tahun 80-an atau sekitar 80-an 70-an itu lagu itu bertahan lama. Kenapa? Karena lagu itu pertama melodinya sederhana, kemudian lirik lagu itu betul-betul menyentuh, karena mereka pada pencipta-pencipta itu mereka mengutamakan lirik ya, mengutamakan lirik dan irama yang sederhana. Contoh lagu Ampun Mande. Ampun Mande mengisahkan tentang bakti seorang anak kepada ibunya ya. Dan susun jari nan jo kapalo duduk basimpuan di kaki mande indah dan sangko kini jadinya satu darai si ayam mato ampun kandena yo mande. Jadi lirik-lirik lagu itu betul-betul menyentuh. Lagu itu menggambarkan tentang kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Dibikin lagu seperti itu sehingga lagu itu betul-betul meresap ke dalam jiwa pendengarnya. Demikian orang-orang pencipta-pencipta terdahulu membuat lagu. Terus zaman sekarang lagu-lagu itu sudah beralih pada nuansa-nuansa yang berbeda, karena itu terpengaruh dari globalisasi. Dulu lagu Minang, sekarang udah ada Minang slow rock ya, Minang slow rock, Minang rock dan lain-lain. Bagus juga, tetapi itu komersilnya itu paling bertahan sebentar, nggak seperti lagu-lagu lama yang abadi. Kenapa lagu-lagu lama itu abadi dibandingkan dengan lagu sekarang? Lagu lama itu abadi pertama, satu, liriknya betul-betul menyentuh ya. Kemudian yang kedua, penggunaan chord atau akord itu sederhana, kemudian iramanya juga sederhana sehingga lagu tersebut mudah dicerna. Kalau sekarang lagu-lagu itu udah bernuansa barat ya, bernuansa, diambil nuansa barat, akornya banyak, kemudian lirik lagunya biasa, kemudian iramanya juga terpengaruh pada irama-irama lagu barat. Makanya lagu-lagu tersebut tidak bertahan lama. Paling lama viralnya lagu tersebut misalnya sekitar 1 tahun paling lama ya, sekitar 1 tahun 2 tahunan. Tapi kalau dibandingkan dengan lagu lama itu memang jauh berbeda.
Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa, lagu komedi ya. Nah, saya spesialisnya komedi. Lagu komedi itu lagunya walaupun sederhana, tapi proses pembikinan komedian itu sangat susah. Kenapa? Seorang komedian harus bisa menciptakan lirik-lirik lagu yang nyeleneh. Ya, seorang komedian itu biasanya dia itu sering survei ke lapangan, apa istilah-istilah yang berlaku di lapangan, istilah-istilah yang terjadi di lapangan. Ya, mereka harus turun ke lapangan, dan biasanya orang yang membuat lagu komedi itu kalau di istilah Padangnya namanya panci meeh. Biasanya kalau orang komedian itu dia panci meeh orang. Ya, jadi apapun yang terjadi mereka akan membuat lagu itu dengan nyeleneh ya. Contoh lagu-lagu misalnya keadaan zaman sekarang, misalnya kehidupan lagi susah, maka seorang komedian akan membuat lagu keadaan seperti itu dengan syair-syair yang lucu ya. Nah, itu lagu komedi. Lagu komedi itu ya juga tidak bertahan lama, paling dia viral cuma 3 bulan, habis itu hilang lagi. Kenapa ya? Karena lagu komedi itu biasanya yang membawakan itu jarang, dan orang yang menyukai lagu komedi itu juga tidak beberapa orang, hanya orang-orang tertentu yang suka komedian. Tapi pada umumnya kalau orang suka komedian ya, kalau drama komedian atau cerita-cerita komedian hampir semua orang suka. Tapi kalau lagu komedian itu hanya beberapa orang yang suka untuk komedian. Tapi lagu komedian itu jarang yang gak laku di pasaran. Cuman tahannya lagu komedi itu ya bertahan cuma 6 bulan. Habis itu hilang lagi, ganti yang baru, hilang lagi, ganti yang baru. Jarang lagu komedi itu yang bertahan lama, dan jarang lagu komedi itu yang eksis sampai sekarang. Itu jarang sekali. Ya, itu contoh dari fenomena-fenomena lagu yang ada di Sumatera Barat. Oke, cara membuat lagu. Saya sekarang memberikan tips cara membuat lagu komedi satu, atau lagu pop satu. Pertama, bikin dulu iramanya, bersenandung dulu. Misalnya bersenandung apa sih senandung, terserah. Nanti setelah senandungnya selesai, kemudian senandung itu direkam sama HP atau alat elektronik yang lain. Setelah senandung selesai, baru lirik kita cocokkan dengan senandung itu. Ya, misalnya senandungnya sudah dapat, kemudian lirik itu kita masukin pada senandung-senandung yang sudah ada. Kebanyakan orang bikin lagu liriknya dulu baru senandung. Itu sih bisa juga, cuman agak sulit. Kenapa? Karena dalam lagu itu yang paling penting adalah iramanya dulu. Irama dan akord lagu tersebut. Baru nanti kita masukin lirik lagunya. Nah, jadi kalau lirik lagu sudah ada, irama lagu sudah ada sama akordnya, maka tercipta sebuah lagu ya. Nah, lagu-lagu itu kalau bisa, lagu-lagu itu ciptakanlah akor-akor ya, atau irama-irama yang mudah diingat. Khusus untuk lagu komedi ya, lagu-lagu yang mudah diingat atau suasana-suasana yang viral pada zaman sekarang ini, maka lagu itu akan mudah dikenal orang. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, tahannya tidak lama, paling bertahan cuma sekitar ya 6 bulan paling lama. Nah, cara membuat lagu seperti itu. Setelah liriknya selesai, setelah iramanya selesai, maka jadilah sebuah karya lagu. Setelah karya lagu itu selesai, baru kita bikin musik aslinya. Yaitu biasanya diciptakan oleh seorang arranger. Ya, setelah selesai, kemudian baru kita masuk pada proses recording. Setelah proses recording selesai, baru kita mixing. Setelah mixing, baru hasilnya akan kelihatan bagus apa tidaknya. Oke, pemirsa, demikian dulu beberapa tips dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan kalau ada masukan silahkan subscribe, like, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.